Soal berikutnya adalah dari OSP 2024. Pada soal ini terdapat sebuah batang tipis homogen yang artinya dia punya pusat massa itu di tengah-tengah batangnya ya teman-teman. Kemudian massanya adalah M dan panjangnya adalah L. Berada di atas lantai kasar dengan koefisien gesek kinetik antara batang dan lantai sebesar mu. Jika sebuah gaya F diberikan secara tegak lurus batang pada titik A yang berada pada jarak S dari pusat massa, oke, jika ini pusat massanya, maka ini adalah titik A-nya ya teman-teman. Oke, diberikan gaya di situ, berarti ini harusnya gayanya ke sana ya. Karena kita ketahui untuk arah kecepatannya seperti pada gambar. Kemudian sedemikian sehingga titik A itu bergerak dengan laju konstan V. Oke, lajunya konstan ya. Maka tentukanlah pertama jarak titik rotasi dari pusat batang. Nah, dia tuh kasih tahu bahwa lajunya itu konstan si titik A. Maka ini sesuai dengan karakteristik dari gerak melingkar beraturan ya. Jadi titik A itu dia bergerak mengelilingi suatu titik pusat rotasi dengan laju yang konstan ya, gerak melingkar beraturan. Nah, titik pusat rotasinya itu belum tentu berada di pusat massa. Gitu, makanya dia disuruh cari ini titik rotasinya itu berada di sebelah mana. Kita asumsikan dulu nih, misalkan titik rotasinya itu berada di sebelah sini. Ini kita namakan titik O gitu misalkan ya. Nah, titik O ini berjarak R dari pusat batang. Nah, kita mau cari si R itu berapa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat gerakannya si batang itu seperti apa sih? Nah, ini karena A tadi lajunya konstan ya, berarti dia tuh berkeliling seperti ini. Ya, bagian sini berarti muter seperti ini. Jadi counterclockwise muternya. Oke ya. Semoga kebayang untuk gerakan batangnya. Nah, karena di sini geraknya itu si A adalah gerak melingkar beraturan, berarti si batang itu hanya muter saja dengan laju yang konstan gitu ya. Maka akan terpenuhi syarat sigma torsi sama dengan 0 karena tidak ada percepatan sudut. Kemudian selain itu sigma F-nya juga harus 0 karena di sini batangnya itu tidak bergeser, jadi dia hanya rotate saja. Sekarang kita tinjau gayanya. Pertama tadi kan di sini tuh ada si F ya, tegak lurus dengan batangnya. Kemudian di sini ada gaya gesek. Nah, karena bagian batang yang ini itu dia bergeraknya ke arah sana, maka gaya geseknya adalah ke arah kanan bawah ya. Jadi di bagian sini tuh ada gaya gesek ke sana. Kita namakan FR ya, F bagian right, bagian kanan. Nah, kemudian sebenarnya sih sepanjang batang ini ada gaya geseknya gitu ya teman-teman ya. Cuman kita bisa wakilkan dengan satu gaya yang bekerja di titik tertentu. Ya, di titik pusat massanya batang bagian sebelah kanan gitu. Nah, misalkan pusat massa dari batang bagian kanannya itu adalah di sini gitu ya. Dengan jarak misalkan ini adalah X gitu ya. Kemudian di bagian sini karena batangnya tuh geraknya ke sini, berarti gaya geseknya adalah ke arah sebaliknya. Nah, ini kita namakan FL ya, bagian left, batang bagian kiri. Nah, ini jaraknya kita namakan, ini mungkin XR, ini XL gitu ya. Nah, ini berada di pusat massa dari batang bagian kiri. Nah, pusat massanya seperti apa? Ya, kita cari dulu aja berapa sih panjang batang bagian kanan gitu ya. Nah, ini kan kita tahu dari sini nyampe ujung sini itu kan L per 2 ya. L besar ya, L per 2 nih dari pusat massa ke ujung. Kemudian tinggal kita tambah dengan R aja. Ya, berarti jaraknya adalah L per 2 tambah R. Sedangkan batang yang kiri berarti adalah sebaliknya. Berarti L per 2 dikurang dengan R. Nah, berarti XR sama XL-nya bisa kita tulis. Ya, berarti XR adalah setengah dari ini. Berarti L per 2 plus R per 2. XL-nya adalah L per 2 min R per 2.
Kemudian bagaimana dengan besarnya si gaya gesek? Nah, besar gaya geseknya tuh nggak sama ya FL sama FR, karena dia bergantung seberapa banyak permukaan yang terkena dengan bidangnya. Jadi misalkan yang bagian kanan ini kan lebih panjang ya teman-teman, otomatis dia memiliki gaya gesek yang lebih besar. Nah, cara ngitungnya seperti apa? Ini pakai perbandingan aja teman-teman. Misal ya, gaya gesek total yang bekerja pada batang itu kita namakan F. Berarti ini nilainya adalah mu mg. Misalkan ya, F bagian R gitu ya, bagian kanan, kita bandingkan dengan gaya gesek total ya, berarti ini adalah sama dengan perbandingan panjangnya, karena ini proporsional sama panjang teman-teman. Jadi kalau yang di bagian kanan tadi panjang batangnya kan L/2 plus R, sedangkan kalau secara total panjang batangnya itu adalah L. Maka dari sini kita dapatkan gaya gesek yang bekerja pada batang bagian kanan adalah sebesar mu mg L/2 plus R dibagi L. Nah, begitu juga dengan bagian kirinya, tinggal diganti aja. Bagian kiri itu panjangnya adalah L/2 min R dibagi L. Tinggal kita masukin ke persamaan hukum Newtonnya. Yang pertama tadi adalah sigma torsi dulu boleh, sigma F dulu boleh. Oke, misalkan kita cek sigma F-nya dulu gitu ya. Berarti kan pada arah tegak lurus bidang pertama ada F. Oke ya. Dia searah sama FL, jadi ini plus FL, tapi berlawanan arah dengan FR, jadi minus, dan totalnya harus 0. Oke ya, dari sini berarti dapat F plus mu mg L/2 plus R per L min mu mg, kebalik, ini minus ya, L/2 plus R per L haruslah sama dengan 0. Oke, kita pindah ruas bagian 2 ini, nanti dapat F sama dengan ya. Jadi F adalah sama dengan mu mg nya saya keluarin, per L nya juga saya keluarin. Nah, ini jadi dalam kurung L/2 plus R min L/2 min R gitu ya, pindah ruas terus dijumlahin. Nah, maka di sini kita dapat mu mg per L, ini L/2 habis, tinggal 2R ya, berarti gini ya, 2R. Ini si F-nya. Nah, sekarang kita cek sigma torsinya. Ingat pivotnya di sini ya. Maka torsi dari F ini adalah F dikali dengan lengan gayanya yang tegak lurus ya, berarti adalah R plus S gitu. Sedangkan untuk ini arahnya berlawanan, jadi torknya minus ya. FR dikali jaraknya adalah XR. XR tadi adalah L/2 plus R per 2 gitu ya. Terus ini juga menyebabkan perputaran yang berlawanan dari hasil perputaran akibat gaya F ya, berarti ini juga minus FL. Oke, sebentar, nggak muat, dikali dengan lengan gayanya XL. XL itu adalah L/2 min R per 2 ya. Nah, ini haruslah sama dengan 0. Oke ya, maka kita bisa pindah ruas. Ini jadi F R plus S sama dengan, oke ya, FR pindah ke kanan, terus kita masukin FR-nya tadi adalah mu mg L/2 plus R per L dikali dengan L/2 plus R per 2 plus FL mu mg L/2 min R per L dikali dengan L/2 min R per 2. Oke, dari sini kita bisa masukin si F-nya. Maka di bagian kiri jadi mu mg per L kali 2R R plus S. Ruas kanannya masih sama. Dari sini kita bisa bagi kedua ruas dengan mu mg per L. Jadi ini habis, ini habis. Maka di ruas kiri tersisa 2R kuadrat
plus 2RS. Ruas kanannya di sini jadi L per 2 plus R kuadrat. Setengahnya kita keluarkan ya. Plus L per 2 min R kuadrat. Oke, berarti kalau kita kali kedua ruas dengan angka 2 ini jadi 4R kuadrat. 4RS sama dengan, nah kita kuadratin dulu, berarti jadi L kuadrat per 4 plus LR plus R kuadrat ditambah dengan L kuadrat per 4 min 2 min LR plus R kuadrat. Oke ya, dari sini bagian ini saling menghilangkan. Sisanya kita jumlahkan. Ini jadi 4R kuadrat plus 4RS sama dengan ini L kuadrat per 4-nya kita jumlahin dulu. Jadi L kuadrat per 2 ditambah 2R kuadrat. Oke, biar pecahnya hilang kita kali kedua ruas dengan angka 2 ya. Maka kita dapat 8R kuadrat plus 8RS sama dengan L kuadrat plus 4R kuadrat. Nah, ini jadi persamaan kuadrat teman-teman ya. Maka kita punya 4R kuadrat plus 8RS min L kuadrat sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat kan A-nya 4, terus B-nya adalah 8S, terus C-nya adalah min L kuadrat. Nah, kita solve aja pakai persamaan ABC ya kan. Jadi R itu ya adalah sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita nanti punya R sama dengan min B nya berapa? Berarti min 8S plus minus akar B kuadrat berarti 64S kuadrat ya. Min 4 kali A kali C dibagi 2A. Maka kita punya min 8S plus minus akar 64S kuadrat plus 16L kuadrat dibagi 8. Kalau kita bagi sama 8 ini kan berarti jadi min S plus minus akar. Nah, 8-nya kita masukin ke kurung. Jadi ini per 64 ya, 64 per 64 1. Terus 16 per 64 itu seperempat, jadi L kuadrat per 4. Nah, dari sini kita harus tentu ini kita ambil solusi yang positif atau yang negatif gitu. Kalau solusi yang positif dulu ya teman-teman. Kalau positif itu possible banget karena kalau kita ambil ininya plus, maka nilai dari R kan positif nih. Nah, artinya karena tadi kita ambil asumsi awalnya titik pivotnya tuh di sini, berarti ya betul R-nya itu berada di sebelah kirinya pusat massa gitu. Tapi ketika kamu dapetin nilainya itu negatif, berarti titik pivotnya si O tadi itu kemungkinan berada di sebelah kanannya pusat massa gitu. Nah, di sebelah kanan sejauh apa? Ini sejauh S dan ditambah sesuatu gitu. Jadi kira-kira tuh ada di sini, yang mana sebetulnya hampir gak mungkin gitu ya kejadian itu terjadi. Sehingga solusi yang paling mungkin adalah solusi R positif, yaitu kita ambil ini yang plus ya, akar S kuadrat plus L kuadrat per 4. Pertanyaan berikutnya adalah besar gaya F. Nah, dari pertanyaan sebelumnya itu kita sudah dapat nilai F-nya yaitu mu mg per L dikali 2R. Nanti tinggal kita masukin aja R-nya itu apa gitu ya teman-teman. Nah, kalau F-nya tadi adalah ini, nah maka kita substitusi nilai R-nya. Ini jadi dikali min S plus akar S kuadrat plus L kuadrat per 4. Nah, kita sudah dapatkan nilai F-nya. Oke, untuk soal ini itu aja. Sampai ketemu lagi di video yang lain ya.